Namun apabila mungkin si jinnya kuat, ketika kita setelah membacakan 7 kali masih juga belum keluar, maka kita tarik dengan tangan kita dengan mohon pertolongan kepada Allah. Cara menariknya saya contohkan, misalkan tangan kita keraskan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada video yang kali ini insyaallah saya akan meng-share sebuah faidah di mana amalan yang akan di-share pada kesempatan ini adalah amalan sebagaimana yang dipinta oleh saudara kita yang mengkomen tentang bagaimana tentang tata cara melepaskan atau menahan atau bahkan menetralisir ilmu-ilmu santet, guna-guna, sihir, teluh, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah mengomentari saudara Nano Nani, beliau mengomentari tentang konten video saya, doa pendek kuat diranjang, istri tersenyum puas dan bahagia. Beliau mengomentari, qabil tugus, mantap kontennya, membangun inspirasi bagi kami Jawa Timur, hadir dan acungkan jempol. Iya Gus, tolong buatkan konten ilmu semula jadi tentang menyembuhkan orang kena guna-guna atau santet. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, ditunggu kontennya. Atas dasar itulah video kali ini saya akan membuatnya. Namun sebelum saya membuat atau mengomentari tentang video konten tersebut, permintaan dari saudara Nano Nani tersebut, saya akan sedikit lebih mengomentari dulu tentang komentar dari saudara Suhadar yang mengomentari tentang kafiat memindahkan atau menahan hujan dengan media 7 batu kerikil. Beliau mengomentari, sangat jelas penjelasannya Ustadz, tapi kalau kita hajatan nggak menggunakan sound system, di mana kita letakkan batunya yang 3 buah. Kalau yang punya hajat tidak mandi, cuma berwudu boleh? Tidak Ustadz. Qabil tu Ustadz. Dalam komentar ini saya mengomentari, kalau wudu untuk sholat itu sungguh suatu kewajiban, jadi harus tetap dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu hanya mandi saja. Tapi kalau untuk berwudu itu harus sangat dilakukan. Dan untuk batu yang 3 biji itu disimpan di poade atau tempat kita menyimpan atau tempat duduk pengantin, ya, tempat pengantin. Jadi tidak disimpan di sound system. Baik, saya lanjutkan mengomentari tentang komentar dari saudara Nano Nani yang mengenai permintaannya dibuatkan tentang konten cara menyembuhkan orang kena guna-guna atau santet dan lain sebagainya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, lonceng agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari video-video Majmu'atul Hikam terbaru. Kemudian klik tombol like, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kita semua. Di dalam tata cara kita mengeluarkan atau menyembuhkan ilmu guna-guna, teluh, sihir, dan lain sebagainya, ini sebetulnya sudah terdapat di dalam ayat-ayat ruqyah, yang pada intinya ayat ruqyah itu yang pernah saya dapatkan adalah
pada surah Al-Baqarah ayat 102 yang bunyi kalimah ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ayat tersebut dibaca sebanyak 7 kali kepada orang yang mungkin terkena guna-guna atau sihir, teluh dan lain sebagainya, atau ilmu hitam yang lain. Itu dibacakan 7 kali. Tentang tata cara prakteknya, yaitu sama kita menghadapi air untuk diminumkan kepada pasien atau orang yang terkena santet, dan kemudian kita membaca di depan orang yang terkena sihir tersebut, sehingga untuk supaya diperdengarkan kepada orang yang terkena sihir tersebut. Insya Allah sebelum 7 kali kita membacakan ayat tersebut, jin atau ilmu sihir tersebut akan segera keluar dan berontak ingin dikeluarkan, atau bahkan mungkin dia dengan sendirinya akan keluar. Namun bagi Anda yang baru mengalami hal membacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 102 ini, jangan kaget apabila jin atau ilmu hitam yang merasuk kepada orang yang terkena guna-guna tersebut sedikit melawan atau meronta-ronta atau membentak kita sehingga seperti orang yang kesurupan, dan itu adalah jin yang ingin melawan kita. Bagi Anda yang mungkin baru mengalami hal ini, jangan kaget, lanjutkan saja membaca surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Jangan sampai ketika kita membaca malah kita ketakutan atau lari dikarenakan jinnya melawan. Ini bagi Anda yang mungkin baru mengalaminya akan sedikit kaget dan merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita kalah dengan perlawanan dari jin tersebut. Jangan sampai kita lari, bahkan nantinya mungkin jinnya akan, ketika kita lari mungkin jinnya akan ketawa melihat kita lari, ketakutan gitu ya. Jadi kuatkan saja dan lanjutkan bacaan kita sampai 7 kali. Insya Allah sebelum 7 kali dia akan keluar. Namun apabila mungkin si jinnya kuat, ketika kita setelah membacakan 7 kali masih juga belum keluar, maka kita tarik dengan tangan kita dengan mohon pertolongan kepada Allah. Cara menariknya saya contohkan, misalkan tangan kita keraskan seperti ini, isi dengan tenaga, kemudian dalam hati kita minta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah ilmu hitam atau jin yang mengganggu pada orang ini. Misalkan kita tarik napas, kemudian kita kencangkan tenaga pada tangan kita, kemudian kita tarik seperti kita menarik benda. Nah, ketika kita tarik seperti ini, insya Allah jinnya akan tertarik juga. Begitulah tata cara
untuk mengeluarkan jin atau santet yang dikirim oleh mungkin sebagian dukun-dukun yang ada di daerah Anda. Insya Allah dengan praktek ini, dan ini adalah suatu intisari dari berbagai macam ayat ruqyah yang insya Allah tidak terlalu panjang membacakan ayat ruqyah yang setebal ini. Ini adalah kitab ruqyah yang kedua ya. Ini tidak usah banyak-banyak dibaca sebanyak ini. Intinya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Sedangkan kalau kita membaca dari awal sampai akhir ini pun baik, akan tetapi apabila kita orangnya sibuk, ini tidak akan terbaca. Dan mungkin bagi Anda yang mungkin belum terbiasa, mungkin Anda akan kesulitan untuk membacanya. Akan tetapi dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 102 ini, walaupun satu ayat tapi panjang, tapi insya Allah ini adalah suatu intisari dari ayat ruqyah. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa menjawab dari komentar yang disampaikan oleh saudara Nanonani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda yang selalu setia menyaksikan channel Majmu'atul Hikam, dan semoga kita semua tetap diberikan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.